Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 189, mengapa kamu datang? Wajah Melissa Zhu menunjukkan depresi. Bos perusahaan Suan, dari mana kabar ini? Sekarang di luar menyebar berita bahwa Melissa Zhu akan segera menikah dengan keluarga kaya dan menjadi nyonya dari perusahaan Suan. Tapi hanya dirinya yang tahu itu, bos di balik layar itu dirinya belum pernah melihatnya sama sekali. Pada saat ini, Melissa Zhu sudah tidak begitu mabuk, dan apa yang dikatakan Lydia Wang tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Kesalahan terhadap keluarga Qi belum berlalu, meskipun tuan muda keluarga Jin yang menyelamatkan mereka, tetapi keluarga Qi tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun juga itu adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Donghai, bahkan Melissa Zhu sekarang tidak dapat melawannya. Terlebih lagi, Andi Jin memang menyelamatkan ibunya. Kebaikan ini belum terbayar. Bu, kembalilah dulu, aku akan pergi makan malam dengan Andi Jin sebentar lagi. Wajah Lydia Wang sedikit mereda, dan dia menatap Thomas Kin dengan dingin dan mendengus. Jangan seperti pungguk merindukan bulan, kamu sudah tidak seperti dulu lagi, tidak perlu mengkhawatirkan Melissa. Setelah berbicara, Lydia Wang meninggalkan rumah keluarga Kin. Melissa Zhu menghela nafas dan meminta maaf. Kak Thomas, maafkan aku. Thomas Kin tersenyum dan menyentuh kepala Melissa Zhu. Tidak apa-apa, hanya keluarga Qi, jangan khawatir, kamu tidak perlu melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan. Ada aku, tidak ada yang bisa memaksamu. Melissa Zhu sedikit terkejut, dan hatinya tergerak. Jika Kak Thomas masih seperti dulu tuan besar, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan dan akan melindunginya. Hanya saja saat ini Kak Thomas hanyalah manusia biasa, dan ada beberapa hal yang tidak bisa mereka lawan. Kak Thomas, Andi Jin mau mengajakku makan. Aku tidak ingin bertemu dengannya sendirian. Maukah kau menemaniku? Thomas Kin mengangguk. Oke. Keduanya keluar dari rumah keluarga Kin dan pergi ke bar. Ini merupakan bar yang tenang, hanya minum, dan penyanyi, musiknya lebih menenangkan, suasananya sangat romantis, sangat cocok untuk pasangan kencan. Andi Jin memesan posisi tenang di dekat jendela di dalam, menunggu Melissa Zhu datang. Beberapa menit kemudian, Melissa Zhu dan Thomas Kin datang berdampingan, dan wajah Andi Jin tiba-tiba tidak terlihat bagus. Kenapa kamu di sini? Terakhir kali, pada saat ulang tahun Tuan Besar Zhu, Qin Jun membuatnya malu dan membuatnya sangat kesal. Kejadian itu dia belum membuat perhitungan dengannya. Sekarang, dia berpacaran dengan Melissa Zhu, anak ini datang untuk meramaikan suasana. Melissa Zhu berkata, awalnya aku mengundang Kak Thomas untuk makan bersama. Jika kamu keberatan, maka aku akan pergi. Jangan. Andi Jin tak berdaya, setiap saat Melissa Zhu selalu mengelak. Kali ini dia tidak punya pilihan selain menelepon Lydia Wang. Lupakan saja, sudah membawa nyamuk besar, ya bawa sajalah. Baiklah, kalian berdua duduk. Setelah duduk, Andi Jin membuka Glenfiddich yang berusia 30 tahun. Pertama dia menuangkan segelas untuk Melissa Zhu, dan kemudian menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Dia melirik Thomas Kin dan berkata, kamu tidak perlu meminumnya. Jika kamu ingin meminumnya, pesan bir. Anggur ini cukup mahal, bukankah sia-sia memberikannya kepada orang ini? Melissa Zhu berkata, tidak, aku minum dengan Kak Thomas saja. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 190 Tuan Muda Qi datang. Setelah berkata Melissa Zhu langsung mendorong gelas wine di antara mereka berdua, artinya mereka berbagi gelas wine.
Andi Jin tiba-tiba menjadi kesal, gadis busuk, begitu dekat dengan pria lain, bahkan menggunakan gelas yang sama. Jika Andi Jin tahu bahwa keduanya baru saja berciuman dalam beberapa menit yang dia akan menjadi gila. Ada Thomas Kin, Andi Jin tidak dapat membawa suasana, tidak peduli memesan anggur atau memesan lagu, sepertinya untuk menghibur mereka berdua, dia merasa sangat tidak nyaman. Andi Jin merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Melissa, kudengar keluarga Ki akan melakukan sesuatu belakangan ini, jadi kamu harus berhati-hati, sesuatu yang..." Andi Jin mengangkat alisnya dan mengatakan dengan sangat serius. Melissa Zhu ini sangat keterlaluan, dia harus disentil agar dia tahu situasi saat ini. Keluarga Ki terlihat tegas, tanpa bantuan keluarga Jin, apakah Melissa Zhu dapat menanganinya? Alis Melissa Zhu berkerut, wajahnya langsung jelek. Tekanan dari keluarga Ki ini benar-benar terlalu besar, dan dia memiliki merasa takut ketika memikirkan terakhir kali ibunya ditangkap. Melissa Zhu mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Jin, terima kasih untuk yang bantuanmu." Andi Jin tersenyum puas. Memang sangat berguna menyinggung nama keluarga Ki. Gunakan saja hal ini untuk menahanmu, dan lihat apakah kamu akan tidak patuh. Andi Jin menyesap gelas anggur, lalu tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan membukanya untuk memperlihatkan cincin berlian yang indah. "Melissa, sekarang keluarga Ki sedang mengincar, biarpun aku ingin membantumu, itu tidak mudah. Lebih baik begini, mari bertunangan dulu, beritahu orang lain bahwa kamu adalah istri keluarga Jinku, jadi mereka tidak berani berbuat apa-apa kepadamu, bagaimana?" Petik 2. Melihat cincin itu, Melissa Zhu mengerutkan kening. "Masalah ini, aku rasa kita harus memikirkan rencana jangka panjang." Tentu saja Melissa Zhu tidak mungkin menikahi Andi Jin. Walaupun hanya pertunangan itu tidak mungkin, dia bisa datang ke sini untuk menemuinya karena tekanan dari keluarga Ki dan Lydia Wang. Tapi meski begitu, dia tidak akan tunduk. Andi Jin sedikit tidak senang, dan berkata, "Melissa, kamu harus berpikir jernih, kalau kamu tidak bertunangan denganku, jika keluarga Ki dalam masalah, siapa yang bisa melawannya? Hanya aku bisa membantumu membereskan keluarga Ki, orang lain bisa apa?" Selesai berkata, kemudian, Andi Jin menatap Thomas Kin dengan mata menantang, dengan ekspresi merendahkan di wajahnya. Melissa Zhu menunduk dan berkata, "Aku akan memikirkannya." Ketika Melissa Zhu mencoba mencari solusi, tiba-tiba pintu bar terbuka. Beberapa orang datang dengan ribut dan mendorong kursi roda. Duduk seorang pria muda yang feminin. "Sialan, apa kau tidak melihat Tuan Muda Ki datang?" Pemuda yang duduk di kursi roda itu adalah tuan muda terbesar dari keluarga Ki, Lucas Ki. Setelah kakinya dipatahkan oleh Thomas Kin, Lucas Ki terus terbaring di tempat tidur begitu lama di rumah. Hanya saja, sudah mencari begitu banyak dokter terbaik, juga tidak berguna, semua orang tidak berdaya, dan mengatakannya keluar pun tidak ada yang mempercayainya. Hari ini, Lucas Ki tidak tahan lagi dan keluar untuk minum. Dulu, dia selalu pergi ke bar yang ramai, bahkan berjoget dan minum dan membawa wanita, tapi sekarang dia tidak mempunyai kaki lagi, sehingga hanya dapat datang untuk minum. Setelah Lucas Ki cacat, emosinya menjadi sangat pemarah. Baru saja duduk, dia langsung membanting barang. "Kurang ajar. Baru beberapa hari tidak datang sudah tidak mengenalku. Pelayannya mana?" Para pelayan menjadi kaget, dan bergegas maju untuk melayani mereka. Di sebelah Tuan Muda Ki adalah seorang pria paruh baya yang tampak seperti pengawal dengan aura pembunuh. "Tuan Muda Ki, kita hari ini diam-diam menyelinap keluar, jangan menimbulkan masalah." Lucas Ki berkata dengan acuh tak acuh, "Ada Paman Denny di sini, memangnya kenapa kalau aku membuat masalah?" Bersambung.